Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lakal hamdu ya ma'bud wa ilaikal mustaka wa antal musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nas ma nuzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sittatu asya'a gunna gharibatun fi sittati mawadi' al-masjidu gharibun fi ma baina qaumin la yusalluna fi wal mushaf gharibun fi manzil qaumin la yaqra'una fi wal qur'an gharibun fi jawfil fasiq wal mar'atul muslimatus salihatu gharibatun fi yadin rajulin zalimun sayyi'il khuluq war rajulul muslimus salih gharibun fi yadi imra'ati radiyatin sayyi'atil khuluq wal alim gharibun baina qaumil la yastami'una ilaihi. Tsumma qala Nabi sallallahu alaihi wasallam innallaha ta'ala la yanzuru ilaihim yaumal qiyamah nazarur rahmah. Al-hadis di kitab Nasyul Ibad. Adik-adik sekalian, kita bersyukur pada Allah, salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad SAW. Ada 6 hal, kata Nabi, 6 hal ini akan asing kalau berada di tempat yang 6 pula. Jadi 6 hal akan asing berada di 6 hal. Dalam hadis Rasul ini katakan, ini dalam kitab Nasyul Ibad namanya. Nasyul Ibad itu artinya nasihat para hamba. Dikarang oleh Imam Nawawi Al-Bantani yang hidup 1813 sampai 1897, 84 tahun umurnya. Ulama dari Banten yang hidup di Mekah menjadi imam besar Masjidil Haram. Dia orang Indonesia tuh. Ya, dari Minangkabau ada, Minangkabawi ada. Ya, dari Palembang, dari mana-mana, dari Banjar. Jadi ada ulama-ulama kita yang memang mereka berkiprah sampai ke Timur Tengah, ke Arab Saudi sana. Dan karya mereka luar biasa, diakui. Suatu ketika kuburan di Mekah itu mau dipindahkan. Nah, salah satunya kuburan Imam Nawawi Al-Bantani. Nggak berani rajanya. Kenapa? Tatkala di kuburan itu digali utuh, nggak hancur dia. Jadi badannya nggak dimakan tanah. Padahal wafatnya 1897. Memang ada orang-orang yang kalau wafat, adik-adik, apalagi dia meninggal di jalan Allah, Allah muliakan mereka. Wala takunu kalladzina wala taqulu lima yuqtalu fi sabilillah amwas bal ahya'u walakin la tashkurun. Kamu jangan mengira orang mati yang di jalan Allah, siapa saja yang mati di jalan Allah. Mati di jalan Allah itu membela agama Allah. Apalagi berjihad, menuntut ilmu, mencari rezeki lillahi ta'ala, kan Allah. Maka hidup ini keluar itu harus karena Allah, apapun bentuknya, karena kita ingin mendapat nilai di hadapan Allah. Jangan kamu sangka orang mati, apalagi mereka itu mati, jangan Allah, mereka hidup. Di perang Uhud ada satu paman Nabi namanya Hamzah, ya, terbunuh, ya. Dibelah dadanya waktu dia terbunuh itu oleh seorang perempuan namanya Hindun. Dimakan jantungnya. Setahun yang lalu, Uhud itu, gunung Uhud yang ada di Arafah, padang Arafah itu. Saya berapa kali mengunjunginya. Ya, terbongkar karena hujan. Ya, terbongkar kuburan. Nah, kuburan Hamzah itu terbongkar. Padahal matinya 1400 tahun yang silam. Sampai 1500 tahun yang silam wafatnya Hamzah itu. Masih mengeluarkan darah. Tatkala ya, akhirnya dikuburkan lagi itu kepalanya, masih mengeluarkan darah.
Mereka hidup. Nah ini orang-orang yang dimuliakan oleh Allah SWT. Bumi pun hormat kepada mereka. Jadi orang-orang yang nggak mau tunduk kepada Allah tuh bumi itu kesel dengan orang yang berjalan di muka bumi tapi dia nggak mau tunduk kepada Allah. Apa kata bumi? Tunggu kau kalau mati, ku gempit-gempit. Apalagi buminya di Palembang, bahasa Palembang dia. Ya. Ku impit, ku injak-injak. Ku tekan kuburmu. Nah, itu yang orang-orang yang ingkar di jalan Allah. Tapi kalau orang-orang yang membawa keselamatan hidupnya, ya, kalaupun ada dosa tadi kan dikatakan ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Hai orang yang beriman kepada Allah, mintalah taubat dengan taubatan yang benar-benar taubat, enggak taubat sambal. Kan kita tidak punya dosa. Kita lihat wajah-wajahnya masih ada juga dosa dikit-dikit ya. Insyaallah. Dan taubat, bagaimana cara taubatnya? Salat sunat taubat. Bagaimana cara taubatnya? Banyakkan istighfar, astagfirullah. Bagaimana cara taubat? Cara taubatnya mengisi perbuatan yang jelek dulu dengan perbuatan yang baik, mengganti itu. Apapun kita punya perjalanan masing-masing. Nah, adik-adik yang saya hormati, Imam Nawawi mengatakan dalam kitab Nasyul Ibadnya, sitatu asya hunna ghaibatun fi sittati mawadi, ada 6 hal yang asing kalau berada di 6 hal. Yang pertama, al masjidu gharibun fi ma baina qaumin la yusalluna fihi. Masjid ini nih masjid apa saja yang ada di dunia ini, di muka bumi ini akan asing kalau berada di tengah kaum yang tidak mau sholat di dalamnya. Maka kita laki-laki ini harus sholat di masjid, jemaahnya. Kalau kamu dapat suami di rumah terus kasih aja mukena nih kak, mukena ini udah mukena nah. Kok di rumah terus? Kita laki-laki itu di masjid. Masjid itu solusi. Ada masalah pergi ke masjid, ambil air wudhu, sholat 2 rakaat, ngomong kepada Allah. Ya. Misalnya kita berada di pojok tertentu, istighfar kita kepada Allah SWT. Saya ada masalah ya Allah. Selesai, masuk aja masjid. Maka masjid itu nggak ada ditutup. Masjid itu memang dibuka setiap saat. Tapi masalahnya kalau dibuka terus kadang-kadang yang masuk masjid itu niatnya beda-beda. Ya kan? Saya pertama kali hilang sendal di masjid itu di masjid Al-Iman yang belakang begadang tuh, masjid apa namanya? Al-Iman ya? Yang di belakang begadang ini, belakang 2, di Hankam ini. Pertama kali hilang sendal. Ingat betul saya, belinya 80.000 waktu itu. Itu tahun berapa itu ya? 20 tahun yang silam. 80.000 itu paling apa ya? Duitnya mahal tuh. Kalau sekarang sendal itu harganya bisa 500.000. Bagus betul. Baru 2 hari saya pakai, hilang di masjid itu. Ini salah saya juga karena saya ceramahnya, bapak-bapak ambil yang baik-baik, tinggalkan yang buruk-buruk. Punya saya kena. Ya. Nah, itulah pertama kali hilang sendal di Bandar Lampung, ya di masjid itu. Karena macam-macam orang datang ke masjid kadang-kadang. Hati-hati, kota amal, ada kota amal yang hilang. Makanya orang masuk ke masjid itu memang harus benar-benar beriman kepada Allah. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir. Nah, ada cerita masjid Joko Karyan di Jogja, adik-adik. Jadi datanglah seorang bapak-bapak, ini dari podcast ya, podcast ketua masjid Joko Karyan. Podcast itu artinya apa ya, wawancara. Datanglah bapak-bapak ingin meminjam duit 43 juta di masjid Joko Karyan itu. Karena bapaknya mau dikeluarkan dari rumah sakit. Bendaharanya ngelapor. Bendahara masjid ngelapor bahwa ada orang yang kepengen minjam duit 43 juta, nanti dicicil bayar. Laporlah dia ke ketua masjid Joko Karyan itu. Dan cerita ini ketua masjidnya di podcast itu. Apa kata ketua masjid? Gak usah pinjamin. Gak usah. Ya, kasihkan aja duit itu, gak usah dipinjamkan, diberikan aja. Ada masjid model begitu? Ada nggak di sini di Bandar Lampung? Nggak ada. Mahbub, masjid Taqwa ada nggak begitu? Nggak ada. 43 juta deh.
Dia ingin mengeluarkan bapaknya dari rumah sakit, nggak ada duit. Dia datangi pengurus masjid Joko Karyan. Yang sekarang orang banyak belajar di sana itu tentang pengelolaan masjid Yogyakarta. Apa kata ketua masjidnya? Kasihkan aja, nggak usah dipinjamin. Kita bantukan. Memang kas masjid itu bukan hanya untuk hanya untuk internal masjid, tapi dia eksternal juga. Ada orang susah, ada orang yang kelaparan di jalan dan lain sebagainya. Itu kalau datang ke masjid dia aman. Masjid itu memang begitu. Ada uang yang disaving untuk siapa? Oh, ini musafir yang kehabisan bekal. Misalnya ada orang yang kehabisan bekal pada Lampung ini, pergi ke Masjid Taqwa, dia mau kemana? Oh, mau ke Padang misalnya, nggak ada PT, nggak ada uang. Pergi ke sini dia. Untuk apa? Untuk menyelesaikan masalahnya. Itu masjid. Boleh nggak masjid ini tempat nikah? Boleh nggak tempat nikah? Boleh. Dengan ketentuan perempuannya tidak haid. Tapi ada yang mengatakan, Pak, kalau perempuan nikah di masjid dia haid, ya lebih baik dia di luar aja. Ijab kabulnya kan antara calon suami dengan wali. Nggak dihadirkan juga kan nggak apa-apa. Dia di luar juga nggak apa-apa. Karena dia lagi haid. Bolehkah nikahi perempuan sedang haid? Boleh. Tapi tatkala dinikahi, kapan dia selesai haidnya baru boleh dideketin. Yang nggak boleh itu kan dideketin dia. Tapi lagi haid boleh nikah, nggak masalah. Tapi lagi haid nggak boleh sholat, nggak boleh tawaf, nggak boleh puasa untuk perempuan ya, nggak boleh membaca Quran, mushaf Quran dibuka, ya. Tidak boleh berdiam lama di masjid. Khawatir kalau ya ompaknya semuanya canggih. Ya perempuan kalau dia pakai itu tuh nggak akan tembus lagi kata kita. Dan kita nggak pernah tahu. Kadang-kadang deres aja itu darah. Itu kamu bersyukur. Kalau dapat haid itu bersyukur. Kenapa Allah menggantikan sirkulasi darah kalian? Makanya perempuan itu kalau dia dibelikan emas oleh suaminya yang beli, makanya siapa? Istrinya, bukan suaminya. Kalau suaminya beli emas pakai sendiri, itu suami gila itu. Suami yang nggak tahu apa. Kalau beli emas 10 gram, yang makanya istri kita. Kenapa? Tatkala istri itu, emas itu, kalau dipakai laki-laki kan nggak mengeluarkan darah, kotor. Makanya laki-laki nggak boleh pakai emas itu, darahnya nggak pernah keluar dia. Nggak ada sirkulasi itu. Ya. Dan emas itu berbahaya kalau dipakai. Kalau perempuan tidak bahaya karena sebulan sekali itu mengeluarkan darah istihadah atau darah haid. Itu perempuan. Maka itu emas dipakai untuk perempuan itu ya karena mereka ada sirkulasinya. Walaupun duitnya dari suami. Ya, pernah belikan emas istri? Belum pernah, nggak ada duit kalau gitu buntu. Ya. Nah kemudian ada yang saya hormati, singkat cerita itu tadi yang pengurus Joko Karyan tadi akhirnya dikasihkan duit 43 juta itu, nggak minjem. Apa kata ketua masjid? Insya Allah nanti ada orang yang akan ini. Nggak lama dari situ ada yang nyumbang 50 juta. Hari itu juga dapat 150 juta orang nyumbang. Masjid, berinfak di masjid. Balik lagi uang masjid tadi. Yakin. Nah itulah masjid. Masjid itu solusi untuk orang kesusahan dan lain sebagainya. Itu masjid. Nabi membina umat itu dari masjid, minal masjid ilal masjid. Nabi pertama kali kalau dia mukim membangun masjid. Kalau kita enggak, kadang-kadang rumah kita lebih bagus daripada masjid. Ya. Nah itu yang pertama. Jadi masjid itu asing di tengah orang-orang yang tidak mau sholat di dalamnya, tidak mau mensiarkannya. Dua, wal mushaf gharibun fi manzilin qaumin la yaqra'una fi. Quran itu asing di tengah rumah yang tidak mau membacanya.
Jadi kalau kamu di rumah, seorang muslim wajib punya Quran dan wajib dibaca. Ustaz, saya lagi haid. Bagaimana saya membacanya? Baca saja kalimat-kalimat pendek yang hafal tanpa membuka mushaf Quran. Apa contohnya? Kamu baca Fatihah, kamu baca Kulhu, kamu baca Inna Atena, kamu baca Wal Asri, kamu baca ayat-ayat pendek. Kenapa? Lagi haid, gak perlu buka mushaf Quran. Ya. Kenapa? Apa kita diam saja tatkala kita sedang haid? Bismillahirrahmanirrahim itu ayat Quran bukan? Saya tanya sama adik-adik, ayat Quran bukan? Ayat Quran di mana letaknya? Di surat apa? Surat An-Naml ayat 19. Bismillahirrahmanirrahim itu ayat Quran. Kamu kalau bergerak kemana-mana, mulai melakukan sesuatu dengan Bismillah kan? Tatkala kamu haid dibaca nggak Bismillah itu? Baca, berarti kamu membaca ayat Quran. Bolehkah orang haid itu membaca ayat Quran sebatas tidak membuka mushaf Quran? Boleh. Sebagai apa? Pengingat dan zikir dia. Boleh. Ya. Yang nggak boleh itu, ya, kalau sengaja membuka mushaf Quran untuk sengaja dibaca yang begitu apa namanya lama, ya. Nah, kata Nabi, "Nawwiru manazilakum bisolati wa qiraatil Quran." Rumah itu punya cahaya dua cahaya rumah. Adik-adik milih pasangan hidup hati-hati. Bisa nggak suami kita baca Quran? Satu. Dua, bisakah suami kita tuh sholat? Dua itu. Perkara duit, rezeki, ya terserahlah. Ya. Tapi dua itu jangan tinggalkan. Nyari bini juga begitu. Dua itu jangan ditinggalkan. Kenapa? Isi rumah itu cahayanya dua. Nawwiru manazilakum bisolati wa qiraatil Quran. Sinari rumahmu itu dengan dua cahaya. Cahaya yang pertama sholat. Sholat apa? Sholat sunat tahajud malam duha. Itu bagi laki-laki. Bagi perempuan sholat wajibnya tahajud dan lain-lain sholat sunnahnya. Itu rumah, fungsi rumah bagi perempuan, bagi laki-laki. Bagi suami istri. Dua, ya. Apa itu? Nawwiru manazilakum bisolati wa qiraatil Quran, membaca Quran. Maka sinar rumah itu adalah bacaan Quran. Ya. InsyaAllah rumah yang tidak pernah dibaca Quran bagaikan kuburan. Jadi kalau kamu punya rumah bersuami istri nanti bagaimanapun bentuk rumahmu, jangan lupa di sana disinari dengan bacaan Quran. Rumah tangga tidak akan bentrok kalau baca Quran nggak bentrok. Ada pengingatnya. InsyaAllah. Ya. Tiga. Apa kata Nabi? Yang ketiga, wal Quran gharibun fi jawfil fasik. Nah, Quran itu asing di tengah lidah orang fasik. Apa itu orang fasik? Orang fasik itu antara perkataan dan perbuatan itu tak sama atau dia banyak melakukan kemaksiatan. Jalan-jalan maksiat, fasik itu namanya. Nah, fasik itu dekat dengan jiwa kemunafikan. Hati-hati. 3 kali meninggalkan sholat Jumat, munafik, tanda kemunafikan. 3 kali meninggalkan sholat Jumat tidak ada halangan. Ini bagi laki-laki. 3 kali dia meninggalkan berturut-turut. Tapi kalau dia meninggalkan sholat Jumat karena sakit, lain perkaranya. Karena dia safar, lain perkaranya. Perempuan tidak ada wajib sholat Jumat. Tapi kalau perempuan mau sholat Jumat, ada 2 pendapat. Ya. Pendapat Imam Asy-Syafi'i sudah sholat Jumat, dia sholat zuhur 4 rakaat lagi. Pendapat Imam Malik, tidak usah diganti dengan sholat zuhur lagi. Cukup dia sholat Jumat, sudah sama dia seperti melaksanakan sholat zuhur. 2 pendapat. Ya. Jadi kalau kalian misalnya dari toko kepengen tuh, dulu kalau Masjid Taqwa ini ada tuh yang sholat Jumat, ibu-ibu dulu yang tua-tua ada di Masjid Taqwa ini dulu. Sekarang nggak ada lagi. Nggak ada lagi. Andai kata kalian kepengen ada satu ruangan tertentu untuk perempuan, misalnya di ruangan mana di Masjid Taqwa ini, kepengen dia sholat Jumat karena kepengen mendengarkan khutbahnya juga, nggak apa-apa. Tidak sholat zuhur lagi nggak apa-apa. Kalau pendapat Imam Malik,
Tapi pendapat Imam Syafi'i zuhur lagi setelah sholat Jumat, karena perempuan tidak wajib sholat Jumat. Yang wajib itu adalah laki-laki. Ya. Saya lihat Jumatan di sini, saya pernah kemana tuh ya? Lagi nggak tugas, saya sholat ke atas. Wah, itu belum khotbah Jumat aja udah banyak tidur ya di atas dia. Wah, tidur, banyak tidur. Kayaknya ada mukanya di sini, saya lihat. Dia mengaku aja. Iya kan aja, sebelum saya tunjuk. Ya, pernah nggak dia ke atas melihat orang yang tidur-tidur? Pernah kan? Oh, itu tidur dia. Padahal makanya memang sholat Jumat itu khutbahnya nggak boleh panjang. Nggak boleh panjang. 10 menit, 15 menit selesai. Ini enggak dari pasar sengaja. Meler sini, Allah Akbar, Allah Akbar. Langsung sholat. Ya batal, nggak bisa. Udah meler. Iya, nggak boleh. Ambil air wudhu. Bangun dari tidur kan, bangun dari tidur. Jadi yang boleh tuh tidur yang tidak berubah. Mana contohnya? Lagi kita Jumatan, kita duduk bersela begini, nggak ada perubahan. Terus nggak apa-apa, tidur ayam kata orang tuh, tidur ayam. Tahu nggak tidur ayam? Masih bisa sholat. Kenapa? Belum ada meler. Tapi kalau yang di atas itu kayaknya sengaja telentang yuk. Kayaknya capek betul hidupnya. Macam-macam. Untung kamu perempuan nggak melihat itu. Kalau melihat ya Allah. Kalau melihat, woi suamiku itu. Ya, itu Jumatan tuh. Ya. Nah, yang keempat, nah ini yang perlu nih, suami istri. Wal mar'atul muslimatus sholihah, ya, istri itu perempuan yang solehah, qaribatun dia asing. Ya, fi yadin rajulin zalimin sayil khuluq. Ya. Perempuan yang soleha akan asing di tengah laki-laki atau suami yang jahat perangainya. Saya ulangi, wal mar'atul muslimatus sholihah kata Nabi, ya, istri yang soleha, gharibatun dia akan asing, biyadi rajulin zalimin sayil khuluq, di tangan suami yang jahat perangainya. Berarti cari suami jangan jahat perangai. Mabok, balik mabok. Ya, mabok. Nggak usah bukain pintu, biarin aja dia sana tidur. Ya. Sudah subuh kita dimarahnya. Mabok, misalnya, ya. Karena ada juga yang mau mabok itu kan ada banyak. Ya. Sambil merokok, isi rokok itu apa namanya? Ganja gorila apa tuh gorila itu apa namanya? Itu ganja gorila itu ada kalau mau tahu rumput yang disemprot dengan bahan kimia yang membuat orang menghayal, melamun, ya tinggi, lebih sadis daripada ganja yang sebenarnya. Loh, ke Pak Ustadz tahu? Ya saya belajar itu. Saya kan pendidik. Jadi kami pendidik itu harus tahu, oh ini ganja, ini sabu. Diberitahu itu. Ini ganja gorila. Ada penrokok, saya temu rokok tuh anak-anak, ada isi lintingannya. Ternyata narkoba. Anak SMP. Bayangkan sudah. Pantas sudah itu. Kadang-kadang dia begini belajar tuh. Kadang-kadang ngelamun, kayak orang apa itu kan? Hei, apa? Kena. Kalau dulu, waduh, tak sikat sudah. Kalau sekarang nggak bisa lagi. Ya, di HP kan kena kita. Nah, ini sekarang mendidik di sekolah payah deh sekarang ini. Saya 21 tahun, 22 tahun jadi guru. Kali inilah yang nggak bisa berbuat apa-apa. Paling nggak nasihat saja. Karena nggak boleh fisik dan lain sebagainya. Kalau dulu fisik juga, tapi bukan fisik
yang mencelakakan dulu. Makanya ini sekendak-kendak hati orang tua ini. Dikit-dikit melaporkan guru, dikit-dikit melaporkan guru. Datang COVID 2 tahun, nyahok jadi orang tua. Iya kan? Pada zaman COVID itu, siapa yang sudah punya anak sekolah? Ada nggak di sini? COVID 2 tahun, apa nggak stres kita jadi guru? Orang tuanya. Ada anak kelas 1 SD, bagus tulisannya. Rupanya emaknya yang nulis nih. Zaman COVID itu. Kan Pak, nggak gampang jadi guru. Kita punya anak aja berantem, mungkin kita melemparkan piring kalau kita kesal dengan anak kita. Itu guru. 40 isi kelas itu. Dengan sabar, dengan ikhlas. Bayangkan itu. Nah, jadi dalam hadis ini dikatakan wal mar'atul muslimatu saleh, perempuan soleha. Suami istrinya rajin betul sholat. Suaminya enggak rajin. Atau timpang rumah tangganya. Enggak satu kuku. Satu kuku itu artinya iman yang sama, ibadah yang sama. Jadi suami itu ada ghirah untuk belajar agama. Oh, istri juga ada ghirah untuk belajar agama. Hidup ini kalau nggak ada bimbingan agama, liar manusia ini. Ada agama saja banyak yang liar. Semakin hari, semakin dunia ini semakin tua, isinya nggak kurang-kurang saja. Macam-macam. Apalagi kondisi yang begitu, teknologi canggih. Di sini nih, kalau nggak punya agama, kita hanyut kita. Ya nggak? Pas dilihat, ya Allah, ya Allah. Saya pernah ngecek itu, anak-anak itu. Apa pula kau buka ini? Enggak Pak, mainan saja. Mainan itu anak-anak loh. SMP. Ada di gua kemarin itu bully anak-anak sampai diinjak-injaknya, mati anak itu di dalam kelas. Meninggal di dalam kelas itu diinjak oleh kawan-kawan. Ada 1 orang 2 orang yang injak dia. Meninggal anak itu. Bayangkan, kenapa? Dari sini dia mendapat itu. Hati-hati kalau punya anak nanti nyekolahkan anak, lihat kondisi sekolah, lihat itu apa kondisi anak-anaknya. Ya, bahaya kekerasan itu dipicu oleh tontonan yang ditontonnya. Kan tiap orang sudah punya ini masing-masing, ya kan? Sekolah nggak ada lagi deh nulis banyak nulis. Sekarang kalau kami ulangan ini pakai HP aja, pakai gawai aja. Ulangan nasional, ulangan harian, kita pakai ini aja. Ini toko-toko buku tulis itu bakal mau ditutup ini. Udah banyak nggak laku lagi buku-buku tulis itu. Nggak kayak dulu. Paling nggak yang pemakainya itu TK sampai SD. Kalau sudah SMP ke atas sudah pakai ini. Udah ulangan. Nanti dikirim kepada pom apa tuh dengan gurunya. Sudah. Nah tinggal kita aja dari sini itunya. Nah ini dunia sekarang ini teknologinya. Ya, memang maju, tapi watak anak lebih maju lagi, luar biasa. Oh, luar biasa. Inilah dunia. Nah, mudah-mudahan dapat perempuan yang baik, tapi kalau suaminya nggak baik, hancur juga. Jadi saya tanya anak yang merokok itu, kenapa kau bisa merokok? Habis bapak saya tuh merokok, Pak. Saya curi satu, saya curi. Dia nggak tahu, nggak sadar bahwa saya curi. Di kamar saya merokok. Jadi yang salah itu siapa? Ya bapaknya. Sampai di sekolah, karena anaknya kita periksa, ya, namparin anaknya, tahu merokok segala macam. Pak, jangan di sini namparnya, di rumah aja bilang. Jangan di depan guru, nggak enak depan guru kan. Kalau di rumah kan, kalau di sekolah kan kena kita kalau kita membiarkan. Tapi kalau di rumah terserah dia, anak-anak dia. Itu mau nampar bapaknya, mau kekerasan, padahal memberikan contoh yang nggak baik dengan anaknya. Banyak suami kadang-kadang orang tua kadang-kadang dia tidak membaca dirinya. Yang kelima, warrajulil muslim salih. Nah ini sebaliknya. Gharibun fi yadi imraati radiyatin sayyi'atil khuluq. Apa tuh? Laki-laki yang baik, yang soleh, dia akan asing di tengah perempuan yang jelek perangainya. Cari duit. Maka saya kemarin tuh ada cerita, Ustadz katanya, laut dan tempe itu bisa darah tinggi. Apa maksud saya?
Jadi ada suami ngasih duit kepada istrinya 100. Nah, lauknya tempe dan tahu. Ditambahinya. Nah, jangan ada tempe lauk lagi 200. Besoknya tempe tahu juga. Akhirnya ditambahnya lagi duit itu 300. Ya. Lauknya tempe tahu juga. Mana suaminya? Darah tinggi jadi suaminya. Dikasih bertambah berapa aja habis duit oleh istrinya. Jadi ada juga istri yang diberikan oleh suami nafkah, ya, nafkah apa namanya lahir atau nafkah harian rezeki, kadang-kadang nggak mampu dikelola dengan baik, dia passion terus. Ada yang suaminya kerja, dia pergi ke KB, ke kafe-kafe yang ngopi-ngopi dengan kawan-kawan dan sebagainya. Balik rumah tangganya berantakan. Ada yang perempuan begitu tuh. Ya. Mati kita dapat perempuan model begitu, apalagi tidak kasih duit. Bawaannya mau kayak orang kaya terus misalnya. Makanya cari bini itu sesuaikan dengan kita. Kalau gaji kita 3 juta, cari yang istri itu yang sering puasa. Iya. Kalau kau istri yang sering jalan duit 3 juta habis. Tapi kalau istri yang sering puasa, Senin Kemis puasa, Senin Kemis puasa, nah cocok itu dengan gaji yang 3 juta itu. Kalau dia berkendak, Kak, kita beli ini, puasa dulu deh ya. Iya, Kak, katanya. Enggak banyak yang enggak banyak ribut. Nah, cari yang itu. Seperti itu. Nah, laki-laki yang soleh, dia akan asing di tengah perempuan yang jelek perangainya. Dengan mertua jelek dia. Kalau ada mak kita datang, sudah mulai dia nanya. Baru sehari mak kita dari kampung, dari Padang. Besok dia nanya dengan kita, kapan mak tuh pulang katanya. Udah kelimpungan dia mertuanya datang. Itu istri yang nggak baik. Ya. Yang terakhir adik-adik yang saya hormati, nanti kita bisa kaji ini. Wal alim ghalibun baina qaumil la yastami'una ilaihi. Seorang ulama, alim, kiai, ustadz, dia akan asing di tengah kaum yang tidak mau mendengar nasihat agamanya. Sekarang banyak orang lari dari agama, nggak mau petunjuk-petunjuk agama. Ya. Coba kita, adik-adik, setelah kerja, cari masjid di dekat rumahmu itu yang belajar Quran dari maghrib ke isya, memperbaiki bacaan, nggak apa-apa. Kalau masih muda masih bisa. Mana yang panjang, mana yang pendek, ya. Sebab saya simak bacaan kalian, tatkala membaca Quran kan masih ada harus diperbaiki lebih banyak lagi, ya kan? Tak boleh didiamkan. Oh ini salah. Ya walaupun saya nggak melihat bacaannya kan ada kode-kodenya, ada bacaan salah. Kodenya itu di mana? Di tajwid. Ya, oh ini mestinya didengungkan, oh ini mestinya dipanjangkan. Nah, itu kadang-kadang terlanggar tatkala kamu baca Quran, ya kan? Nah, itu bisa diselesaikan dengan apa ya? Cari di sekitar rumahmu itu. Bahkan Masjid Taqwa ini kalau nggak salah kan ada ya, dibuka baca apa? Yang ngajarkan Quran, siapa yang mau belajar ya kan? Mau memperbaiki bacaan, berapa 5-6 orang nggak apa-apa. Setengah jam misalnya. Atau kapan itunya? Nggak usah banyak-banyak. Ayat ini dulu, cara penyebutan makhrajul huruf. Orang baca Fatihah aja banyak yang salah sekarang ini. Mana contohnya? Alhamdulillahirabbil alamin. Kan salah. Mestinya itu alamin. Alamin alam. Tapi kalau alamin ilmu beda. Segala puji bagi Allah, Rabb sekalian ilmu. Kalau dia alamin. Tapi kalau dia alamin, Rabb sekalian alam semesta alam. Ya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Itu bukan di hidung. Bukan. Itu di tenggorokan ini. Bukan bukan di hidung. Alamin. Bukan alamin. Penyebutannya itu. Atau contoh. Ya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, tapi ada alhamdulillahi rabbil alamin. Salah. Maknanya berubah. Kenapa? Dia alamin. Satu alamin. Berbeda.
Maka kadang-kadang sholatnya tidak punya pengaruh dalam kehidupannya karena salah membacanya, nggak mau memperbaiki. Mumpung masih muda, ini nggak tua-tua amat, 20 umur kalian kan? Ada yang paling tua di sini, 40. Asri lah yang tua, ada nggak datang beliau ya. Kalau yang tua ya payah, apalagi umur sudah 50. Kalau umur 50 diajari ya payah. Ya, kenapa giginya udah copot banyak. Ya, kalau giginya banyak copot udah payah dia. Ya, itu contoh itu. Ya. Misalnya baca apa ya? Baca doa iftitah. Baca doa iftitah itu saya simak banyak yang salah. Ibu-ibu pengajian itu saya setuju. Inna salati wa nusuki wa mayaya wa mamati. Bu, salah bu ya Allah bu. Iya tak Pak Ustaz? Masih iya toh. Bu yang benar, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu yang benar. Ini enggak inna sholati wa nusuki. Sunya dipanjangkan. Kenapa? Belajar dari TK dan SD-nya sama. Guru TK-nya sama, guru SD-nya sama. Dapat guru yang sunya panjang. Sunya enggak panjang. Wa nusuki. Semua amal ibadahku. Wa mahyaya. Ada huruf H kecil. Wa mahyaya. Ini enggak. Wa mayaya. Gak ada arti bila wa mahyaya hidupku wa mamati matiku lillahi untukmu ya Allah rabbil alamin Rabb sekalian alam. Bacaan doa iftitah itu aja masih banyak yang salah, belum lagi bacaan yang lain. Bagaimana kualitas ibadah kita kepada Allah? Jadi yang diperbaiki apa? Ibadah dulu. Tauhid kita perbaiki, iman kita perbaiki, ibadah kita perbaiki, sehingga kita khusyuk. Belum lagi ngerti nggak apa yang kita baca itu. Doa di antara dua sujud, apa bacanya? Rabbighfirli warhamni, terus wajuburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Siapa yang bisa menguraikan maknanya? Rabbi firli apa? Hah? Ampuni aku. Rabbi firli. Warhamni? Warhamni? Apa maksudnya? Ini dibacakan dalam sholat kan? Tahu nggak warhamni apa maksudnya? Dedek? Apa artinya? Rahmati aku ya Allah. Ampuni aku, rahmati aku. Wajuburni. Apa itu wajuburni? Dedek. Wajuburni. Cukupkan diriku ya Allah. Gajiku cuma 2 juta, 2 juta setengah cukup ya Allah. Bedakku yang biasa-biasa saja. Bedak apa itu? Yang pipa ya, pipa. Pipa berulang. Ya. Kalau duit 2 juta setengah, bedak kamu tuh Wardah dan lain sebagainya habis gaji kalian. Ya. Wajuburni, cukupkan aku. Warfa'ni. Warfa'ni. Rafa ayarfa'u, irfa'. Warfa'ni, angkat derajatku ya Allah. Warfa'ni. Warzuqni. Apa warzuq? Beri aku rezeki ya Allah. Warzuqni. Wahdini, tunjuki aku ya Allah. Wa'afini, maafkan kesalahanku ya Allah. Wa'fu anni, ampuni diriku ya Allah. Itu doa luar biasa. Saya mimpin haji adik-adik. Ya. Ada ibu-ibu nggak bisa baca doa apa-apa. Saya ajarkan doa itu. Bu, bisa nggak baca di Rabbi pilih? Bisa Pak Ustaz. Bacalah banyak-banyak ini. Sudah tawaf 1, tawaf 2, tawaf 3, tutup dengan Rabbana atina fid dunya hasanah. Itu penutup doanya. Fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Hafal enggak Bu? Rabbana atina, hafal Pak. Kalau enggak hafal balik lagi Bu ke Indonesia. Enggak usah haji, enggak usah umroh kalau enggak hafal. Rupanya hafal dia. Cari yang mudah. Nah, itu saja deh. Jadi sholat itu dialog, sholat itu doa. Ya, itu contoh. Nah, jadi adik-adik yang keenam ini wal alim, ada ulama. Jadi dekatin ulama itu. Allah marzuqni hubbaka wa hubba man ahabbak wa hubba man yuqribuni ila hubbik. Ya Allah, beri aku kecintaan kepadamu, cinta kepada orang yang mencintaimu. Yang mencintai Allah itu siapa? Nabi dan para ulama.
Dekatin orang-orang yang mencintai Allah itu. Ya. Al ulama warasatul anbiya. Nah, kalau 6 ini kata Nabi berada, apa kata Nabi? Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha ta'ala la yanzuru ilaihim yaumal qiyamati nazar rahmah." Kalau 6 ini berlaku dalam kehidupan manusia, Allah tidak akan merahmatinya di hari akhirat kelak. Tidak dipandang dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita mau dipandang oleh Allah, yang pertama, jadikan masjid itu memang benar sarana pendekatan diri kita kepada Allah. Orang yang melangkahkan kaki ke masjid terus tanda keimanannya kepada Allah. 2, jadikan mushaf Al-Quran itu bukan hanya di lidah saja, tapi memang untuk pelaksanaan ibadah kita kepada Allah SWT. 3, jadikan Quran itu ya benar-benar memupuskan nilai-nilai kefasikan pada diri kita. Ya, jadikanlah yang keempat, ya, solusinya adalah ya carilah kalau istri itu soleha, carilah laki-laki yang soleh. Begitu pula kalau laki-laki itu soleh, carilah perempuan yang soleha. Kalau dia nggak soleha begini, saya pernah ditanya, Pak Ustadz saya tanya, sah nggak saya ini nikah? Kenapa Bu? Suami saya sudah 2 tahun, 3 tahun meninggalkan saya tanpa ada berita. Saya katakan nggak sah. Tapi nggak ada berita Pak Ustadz. Akhirnya saya nikah juga Pak Ustadz. Nggak sah. Lu nggak sah. Ini deh pengalaman ya. Dengar ini hukum agama ini perlu. Karena di Padang ini banyak betul yang punya istri kemudian ditinggalkan begitu saja bertahun-tahun nggak ada kabar berita. Ya. Apa kata Umar? Dari hadis Nabi. Wan Umar radhiyallahu anhu fi imratin al-manqut. Ya, perempuan yang ditinggalkan oleh suaminya tanpa ada berita. Tahu-tahu ditinggalkan. Apa kata Umar? Tarabbasu arba musinin. Dia harus menunggu 4 tahun lamanya. Jadi kalau kamu nanti punya suami, tahu-tahu suami meninggalkan kamu aja. Nggak ada kabar berita, dicari ke sana nggak ada, dicari ke situ nggak ada. Tinggal tunggu 4 tahun. Kemudian kata Umar, setelah 4 tahun, summa ta'ammadu arba'ata asyhurin wa asra. Kemudian tambah 4 bulan 10 hari. Sudah 4 tahun, tambah 4 bulan 10 hari. Kenapa 4 bulan 10 hari? Hukum perempuan istri kalau mati ditinggal mati suami 4 bulan 10 hari menunggu baru boleh kawin. Paham? Istri yang ditinggal mati oleh suami, dia boleh nikah dan menerima pinangan orang lain 4 bulan 10 hari boleh. Lebih dari itu boleh dia menerima pinangan. Ya. Baru 4 bulan tahu-tahu disendir orang untuk nikah. Tidak boleh didengar. Haram hukumnya. Istri yang baru ditinggal mati suami misalnya. Jadi 4 bulan 10 hari. Bagaimana yang hamil? Sampai dia melahirkan. Sudah nifas 40 hari, boleh. Contoh, dia melahirkan 2 bulan lagi. Sudah 2 bulan sudah lahir, nifasnya 40 hari. Sudah itu dia mau nikah, boleh. Ya, pengecualian dari 4 bulan 10 hari, itu yang normal. Tapi kalau dia lagi hamil, sampai iddahnya, sampai dia melahirkan, ditambah dengan waktu nifasnya. Ada yang bertanya, Pak, tinggal 2 hari, 3 hari nifas belum habis, rupanya nikah juga boleh, tapi tidak boleh didekati. Didekati artinya hubungan suami istri, karena masih kotor. Ya. Sudah nifasnya selesai, ya terserahlah. Seperti itu hukum agama yang harus diketahui suami istri. Banyak yang nggak tahu ini. Ya tahu-tahu cerai, suami istri lagi haid diceraikan, nggak boleh. Ya merusak itu namanya. Nggak boleh menceraikan istri lagi haid. Tidak boleh mendatangi istri lagi haid. Itu harus tahu itu. Ya suami harus tahu. Kalau nggak tahu juga kebablasan. Makanya perlu ngaji model begini. Supaya tahu, oh ini, oh gini. Jadi teringat dengan kita, oh nggak boleh, ada aturannya. Kan kamu kapan mau lihat mau baca buku agama, mau kitab-kitab, kapan kah itunya? Kan tidak banyak kesempatan kan? Balik dari toko kan pulang, kapan mau membacanya kan? Betul nggak? Ya pengajian begini.
Ini kita yang hari-harian aja nih. Bukan yang tinggi-tinggi. Yang harian begini saja banyak yang nggak tahu. Kan bahaya. Kita ini kan ingin sempurna, ibadah kita sempurna. Tapi kalau kita tidak sempurna dalam ibadah ini, tertolak ibadah kita. Contoh, ya, ada apa? Saya sedang menyelesaikan masalah dalam keluarga. Ya. Dia sudah menalak istrinya lebih dari 2 kali, sudah 3 kali. Masih balik. Saya katakan haram, nggak boleh. Kan talak pertama, oke, dia rujuk 1. Balik deh dia 2, rupanya dia mentalak lagi. Rupanya rujuk 2, boleh. 2, 3, ya, 3, dia balik. 2 ini sudah, 3 boleh balik. Kemudian dia mentalak. Tatkala dia mentalak ingin balik lagi. Saya katakan nggak boleh. Istrimu itu harus dikawinin orang lain lagi. Tanpa direkayasa, dia harus bersetubuh dengan orang itu dalam pernikahannya. Nah, kalau dia cerai masih bisa dinikahi, tapi itu jarang bisa terjadi. Dia hati-hati hidup rumah tangga. Ada aturan yang harus disepakati. Itu aturan agama itu. Aturan agama. Belum lagi cerita, contoh, dia ditalak pertama, masih dalam keadaan iddah. Mati suaminya. Suaminya ada harta, boleh nggak dia mendapatkan harta? Boleh, karena masih dalam keadaan iddah. Tapi kalau iddahnya habis nggak boleh. Paham? Paham nggak? Suami tadi mati. Ini suami istri, siapa duluan yang mati? Suami dulu ya. Suami mati. Hartanya banyak. Dia ceraikan istrinya pada saat itu. Ya. Dia ceraikan istrinya. Nunggu dulu 3 bulan 10 hari untuk dirujuk atau nikah lagi misalnya. Dirujuk. Rupanya sebulan dari dia menceraikan, mati suaminya. Bolehkah istri tadi dapat harta suaminya? Boleh, karena iddahnya belum habis. Tapi kalau 3 bulan, 10 hari, 4 bulan katakanlah, mati suaminya tidak merujuk atau tidak menikahi lagi, tidak boleh dapat harta waris. Paham ya? Itu. Ini pelik ini. Saya banyak betul kasus begini saya selesaikan di tengah masyarakat. Ini saja adik-adik, silakan kalau ada pertanyaan dari apa yang kita bahas pada kesempatan ini. Ada yang bertanya, silakan. Ada yang aman? Kayaknya sudah aman-aman semua ya. Aman atau ngeci ibala atau kelebang. Ya. Ya, demikianlah adik-adik sekalian, mudah-mudahan apa yang kita terangkan ya, sedikit banyaknya kita sudah mengerti ya. Kenapa saya terangkan ini? Ya, ini dasar kehidupan kita sehingga kita nanti ngertinya. Tatkala kalian yang belum berumah tangga, kalian yang sudah berumah tangga, oh ini pelajaran terpenting dalam kehidupan kita. Ya, semua ibadah ini harus lengkap kita ketahui supaya kita tidak tersesat dalam kehidupan ini. Ya, umur tidak pernah tahu kita. Ya, Allah tahu perjalanan hidup kita. Ya, kapan kita akan berhenti meninggalkan dunia fana ini? Tatkala kita berhenti meninggalkan dunia yang fana ini, kita meninggal dalam keadaan sebaik-baiknya, ibadah kita diterima, agama kita diterima, keyakinan kita diterima, tauhid kita diterima, amal soleh kita diterima. Mudah-mudahan. Lebih kurang mohon maaf pada Allah menampun. Mari kita berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil yasir. Wa la tu'assir min bil khair. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Ya Allah, jadikanlah kebaikan apa yang kami lakukan dari setiap langkah kehidupan kami. Mudahkan kami ya Allah dalam urusan hidup kami, dalam ibadah kami, dalam kami mencari rezeki ya Allah. Allahumma rabbana ya Allah, salimna wa salim imanana wa salim dinana wa salim amalan. Selamatkan iman kami, agama kami, keyakinan kami, amal ibadah kami ya Allah. Allahumma khtim ajalana bi husnil khatimah wa la takhtim ajalana bi su'il khatimah. Ya Allah, jadikanlah semua perjalanan hidup kami di akhir kehidupan kami menjadi ending husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah
fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.